Hai Sobat Ejaan, apakah kalian tahu bagaimana penggunaan kata depan? Kata depan atau yang biasa disebut dengan preposisi merupakan kata yang biasa terdapat di depan nomina. Misalnya dari, dengan, di, dan ke. Contoh, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. Penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Perlu Sobat Ejaan ketahui bahwasanya ada beberapa aturan dalam penulisan kata depan. Yang pertama, aturan penulisan apabila menyatakan tempat. Apabila difungsikan sebagai penunjuk tempat, maka penulisannya dipisah. Misalnya pada kata depan di, dari, dan ke. Contoh, Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Apabila difungsikan sebagai imbuhan, maka penulisannya digabung. Misalnya pada kata depan di, ke, dan dari. Contoh, Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Untuk kesekian kalinya, terjadi longsor di ruas Kecamatan Cibebet, tepatnya di Desa Salagedang. Yang ketiga, aturan penulisan jika berada dalam judul. Khusus untuk kata depan yang berada di dalam judul ditulis dengan huruf kecil. Sementara, kata lain pada huruf pertama selalu memakai huruf kapital. Contoh, hujan memunculkan pelangi di Pulau Bangka. Silsilah keluarga Baskoro dari generasi ke generasi. Dan perlu Sobat Ejaan ingat bahwasanya ada 9 fungsi dari kata depan. Yang pertama, menyatakan tempat. Kata depan yang difungsikan sebagai penunjuk tempat adalah di, pada, dalam, atas, dan antara. Contoh, ibu menyimpan telur di dalam keranjang. Jembatan Ampera berada di Palembang. Fungsi yang kedua, menyatakan arah asal. Kata depan yang difungsikan sebagai penunjuk arah asal, yaitu kata depan dari. Contoh, tari saman merupakan tarian tradisional dari Aceh. Gendang atau kendang merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari kayu. Fungsi yang ketiga, menyatakan arah tujuan. Kata depan yang digunakan sebagai penunjuk arah tujuan yaitu ke, kepada, akan, dan terhadap. Contoh, ibu memberikan semangat kepada kakak yang akan mengikuti ujian. Ayah menuangkan air ke bak mandi. Fungsi yang keempat, menyatakan pelaku. Kata depan yang difungsikan sebagai penunjuk pelaku yaitu oleh. Contoh, tas yang dicari Anita ternyata disimpan oleh ibunya. Uang jajan yang dikasih ibu dirampas oleh preman. Fungsi yang kelima, menyatakan alat. Kata depan yang difungsikan sebagai penunjuk alat yaitu dengan dan berkat. Contoh, lantai bersih karena dipel dengan cairan pembersih lantai terbaik. Pekerjaan ayah selesai dengan cepat berkat bantuan dari Pak Anton. Fungsi yang keenam, menyatakan perbandingan. Kata depan juga bisa digunakan sebagai kata untuk menyatakan perbandingan. Kata depan yang digunakan untuk menyatakan perbandingan yaitu kata depan daripada. Contoh, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membangun sekolah yang rusak daripada untuk dana saksi pemilu 2019. Fungsi yang ketujuh, menyatakan hal atau masalah. Kata depan yang digunakan sebagai penunjuk hal atau masalah yaitu tentang dan mengenai. Contoh, pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Fungsi yang kedelapan yaitu menyatakan akibat. Kata depan yang difungsikan sebagai penunjuk akibat yaitu kata depan hingga dan sampai. Contoh, stres akan memicu sakit perut, asam lambung, hingga iritasi usus yang cukup parah. Fungsi yang kesembilan yaitu menyatakan tujuan. Kata depan yang digunakan untuk menyatakan tujuan yaitu untuk, buat, guna, demi, dan bagi. Contoh, untuk kesekian kalinya,
Presiden Joko Widodo menyampaikan makna kepindahan ibu kota negara. Nah, sekarang Sobat Ejaan sudah tahu kan bagaimana penggunaan kata depan? Jangan sampai salah lagi ya. Untuk Sobat Ejaan yang ingin bertanya seputar bahasa Indonesia, boleh langsung ditanyakan pada kolom komentar di bawah ini ya. Salam Ejaan, mencerdaskan dunia melalui kata.